Oke, hari ini kita akan coba lihat bagaimana caranya membuat aplikasi XR, Extended Reality ya. Dalam hal ini kita bisa bikin VR, Virtual Reality, ataupun MR, Mixed Reality ke dalam aplikasi yang bisa running di Oculus Quest 2. Kita akan menggunakan Unity 3D. Ini salah satu game engine tool yang dia paling mudah ya, paling gampang untuk bisa di running. Kalian bisa masuk ke unity.com, kemudian bikin account, login di sini, kemudian kita bisa klik get started. Nah, kita bisa pilih nanti Unity yang personal, ini free, atau kalau kalian students, kalian bisa pilih yang Unity student juga ya. Klik start creating with Unity, ini jawab yes. Nanti kita akan bisa download Unity Hub, pilih Windows atau Mac, tergantung operating systemnya. Kemudian si Unity Hub ini setelah diinstal, kita bisa running, dia akan keluar seperti ini. Di Unity Hub, di sini kita bisa login, kemudian kita bisa atur preference-nya. Misalnya nanti file project-nya dia disimpan di mana, terus installing game engine-nya dia ada di mana, download location-nya dia ada di mana. Setelah di setting, pilih install untuk menginstal Unity engine-nya itu sendiri. Jadi Unity Hub ini baru awal ya. Terus kita bisa install game engine-nya dengan pilih install, terus pilih install editor. Nah, di sini kita pilih mau versi yang mana. Biasanya dia akan 3 versi terakhir ya yang akan terdaftar di sini. Tapi kita bisa pilih archive, terus kita bisa cari download archive. Dan kita bisa lihat, nah tiap archive ini kita bisa download via Unity Hub ya sebenarnya di sini. Kemudian kita pastikan pada saat kita install, di klik install ini, pastikan ini dicentang Android Build Support, supaya ini juga nanti diinstal build supportnya. Nah nanti, ataupun kalau kita udah kadung belum install, sebenarnya di bagian install ini engine yang udah ada, kita bisa klik ini yang gambar gear, klik add module, kemudian kita bisa pilih tambahan modulnya apa yang mau diinstal. Dalam hal ini harus diinstal Android Build Support. Lalu setelah Android Build Support diinstal, ini udah terinstall engine-nya, kita pilih New Project. Di sini klik New Project, kemudian pilih yang template, dia akan ada template ini ya. Kita bisa pilih editornya versi berapa, kalau ini ada beberapa versi editor. Pilih 3D Core, kasih nama, misal Quest 2 app, namanya terserah, pilih location-nya dia mau diinstal di mana. Kemudian klik New Project. Kemudian dia akan loading. Di sini kita tunggu aja. Create from template, dia akan compile semua script yang dibutuhkan dan seterusnya. Ini kan ada beberapa loading seperti ini. Setelah dia selesai membuka file baru dan menunggu, ini adalah tampilan dari Unity Editor. Di sebelah kiri adalah
Sebelah kiri ini adalah hierarki, di mana ini adalah semua objek-objek yang ada di dalam scene. Jadi kita nyebutnya ini adalah scene ya. Setiap objek ini nanti dia akan punya inspektor atau propertinya di sebelah kanan sini. Kemudian di tengah ini scene kita yang kita build nanti sebuah scene game. Ini defaultnya dia ada dua objek, main kamera dan directional light. Kita bisa pilih dari sini ataupun dari hierarkinya. Di sini ada game. Game ini adalah tampilan dari kamera yang ada di sini. Ini. Kemudian ini adalah menu barnya. Di sini ada buat sign in. Di bawah ini adalah project asset dan package. Jadi di sini ada aset, ada package, termasuk segala macam 3D model, material, script, dan sebagainya. Ini semua akan masuk ke dalam sini ya. Dan biasanya aset-aset ini bisa saling terkait. Di sini baru ada satu aset scene, yaitu folder scene, sample scene, which is ini adalah yang kita lihat di sini. Kemudian pertama kali, supaya ini bisa kita build ke dalam Oculus Quest 2, pertama yang harus dilakukan kita ganti platformnya. Dari file, build settings, ini dia masih Windows, Mac, Linux ya. Masih dalam untuk PC, kita ganti sekarang ke Android, pilih switch platform, kemudian dia akan merecompile script-scriptnya supaya ini running di Android nanti ya. Oke, setelah dia switch ke Android, kita klik dulu add open scene ini untuk menambahkan scene-nya yang nanti untuk di build ya. Kemudian langkah kedua adalah kita mengenable XR plugin ya. Jadi Android ini dia akan build ke semua gadget yang pakai OS Android ya. Tapi supaya ini bisa menjadi virtual reality atau mixed reality, kita harus enable XR pluginnya. Kita klik player setting ini untuk masuk ke dalam project setting. Di paling bawah ada XR plugin management. Kemudian klik di sini install XR plugin management untuk mendownload XR plugin. Ya, dia akan loading di sini nih, tunggu aja. Nah, dia akan importing aset-aset yang dibutuhkan serta scriptnya. Kita tunggu aja. Nah, setelah dia selesai mengimport XR pluginnya, di sini di aset ini akan ada folder XR baru ya. Dan dia akan tampil seperti ini di project settingnya. XR plugin manajemennya udah diinstal. Di sini ada 3 platform, kita pilih yang Android settingnya, kita centang Oculus untuk dia menginstal script-script yang bisa jalan nanti untuk Oculus. Dia akan buka package-nya, compiling script, dan seterusnya. Kemudian di platform yang Windows, kita centang juga yang Oculus, supaya nanti kita bisa running, langsung kita tes ya di dalam Unity-nya, tanpa harus nge-build gitu ya. Kalau kalian mau ini tes secara langsung itu lebih cepat ya, tapi PC atau komputer yang digunakan harus support juga supaya bisa pakai Oculus Link. Kalau sudah ini kita close lagi. Ini setelah dia di install tadi ya,
Dan untuk Oculus kita bisa juga cek dari sini ya, dari edit project setting ini. Ini akan membuka project setting yang sama lagi ya. Di sini ada Android, nih pastikan nih Quest dan Quest 2-nya dicentang. Kemudian di sini ada folder XR baru ya, nih segala macam prefab package yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi XR ya. Lalu setelah itu kita perlu mendownload namanya SDK. Jadi ini langkah selanjutnya ya. Setelah tadi pertama dia di switch platformnya ke Android, kemudian yang kedua di install XR pluginnya serta di enable yang Oculus. Kita nanti perlu juga menginstal SDK. Oh ya, di sini di edit preference di namanya external tool ini ya. Ini pastikan ini semua keisi di external tool. Harusnya kalau kita install Android support ya dari Unity Hub, tadi ini semua udah otomatis keisi, jadi nggak perlu dipikirin lagi. Ya, kecuali kita install Android support ya, dia tidak lewat Unity Hub atau install engine-nya nggak lewat Unity Hub. Ya, kalau lewat Unity Hub, tadi harusnya ini bisa kita add modul tadi ya, add modul kalau misalnya itu Android yang nggak ada ya. Biasanya kalau Android yang nggak ada, kita juga nggak bisa switch platform ya. Anyway, langkah ketiga adalah kita perlu download SDK-nya. Kita pastikan ini login di sini, terus di window, pilih Asset Store. Dia akan otomatis ngebuka browser apapun yang kita pakai. Di sini dia akan masuk ke Unity Asset Store. Sini juga akan login secara otomatis sama di Unity-nya ya. Nah, kemudian di Asset Store ini sebenarnya kita bisa download berbagai library ya, atau aset gitu ya. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Mulai dari 3D model, tools, 2D, audio, visual effects, template, material, add-ons, dan lain-lainnya. Ini kita bisa download. Ya, kita search aja aset apa yang kita butuhkan. Nah, kita akan cari namanya aset Oculus Integration. Ini adalah SDK langsung dari pihak Meta atau Facebook-nya ya. Di sini biasanya ada beberapa SDK lain yang kita bisa pakai. Misalkan seperti VR Interaction Framework, ini juga salah satu yang bagus, cuman ini berbayar $70 ya. Jadi ini kurang lebih sekitar 1 jutaan ya. Banyak aset-aset juga yang berbayar seperti ini ya untuk ngebantu ngebuat virtual reality. Anyway, kita akan pakai yang ini, Oculus Integration, karena dengan aset ini merupakan first party-nya dari Oculus, sehingga beberapa fitur yang khas dari Oculus Quest 2, seperti misalnya mixed reality, pass-through, ataupun hand gesture yang komprehensif gitu ya, interaction dengan hand gesture. Ini dia baru tersedia melalui SDK-nya Oculus Integration ini. Ya, sehingga kalau kita mau memanfaatkan fitur-fitur yang terbaru, kita akan pakai yang Oculus Integration ini. Nah, di sini kalau belum pernah di-download, dia akan ada add to my asset ya, untuk masukin ke aset kita. Kemudian nih kalau udah, nanti klik open in Unity, open Unity Editor, dia akan ngebuka Unity Editor, dia akan langsung masuk ke dalam namanya Package Manager ini ya. Ini bisa juga nanti dibuka dari window Package Manager ya, kalau kita udah pernah add to my asset sebelumnya atau udah pernah download ya. Lihat di Package Manager ini. Nah, ini adalah package my asset ya. Ini semua aset yang pernah kita beli, kita punya, kita download. Ini ada di sini.
Ini kita pilih Oculus Integration. Di sini ada tombol download, nanti tinggal klik download. Karena ini udah selesai, saya pernah download. Ini kita tinggal klik import. Dia akan preparing package-nya untuk bisa diimport. Oke, setelah dia selesai compiling dan seterusnya, nih ada import Unity package. Pilih semua aja, nih semua aset, package, script, geometri, dan sebagainya yang dibutuhkan untuk kita bisa nge-build aplikasi VR di Oculus ya. Ini pastikan pilih all, kita import aja semuanya. Dia akan preparing package, terus dia akan import semua filenya ke dalam project. Kita tunggu lagi. Oke, ini dia setelah selesai import, dia akan ada beberapa dialog seperti ini. Update Specializer plugin, nih jawab upgrade. Specializer plugin have been upgraded, klik restart. Newer OVR plugin is available, jawab yes. Kemudian OpenXR backend. Ini akan ada if you depend mixed reality capture on Rift, tapi kita pakai Quest jadi tidak pakai Rift. Kemudian kita lihat new features such as pass through API or only supported through OpenXR backend. So jadi ini kita klik use OpenXR, klik OK. Kemudian setelah diupdate, klik restart. Nah, di sini clean up operation which relocates interaction SDK files and folder, remove asset, dan seterusnya. Kita tidak perlu clean up asetnya supaya nanti dalam prefab ini dia tidak pecah gitu ya, tidak break susunannya. Jadi ini jawab no aja. Dan dia akan nge-restart. Nah, setelah dia selesai nge-restart, Unity akan masuk lagi. Dia akan nanya lagi, ini untuk clean up operation nih jawab no aja. Kita close package manager-nya. Sekarang di aset akan ada folder Oculus, resource, scenes, dan XR, ada 4 folder ya. Kemudian di menu, ini akan ada menu baru Oculus. Nah, sekarang kita akan optimize terlebih dahulu. Dari sini Oculus, kita pilih tools, kemudian pilih OVR Performance Lean Tool, supaya kita bisa mengoptimize ini supaya nanti dia running di Quest 2 tanpa masalah. Di sini ada common issues dan Quest issues. Common issues ada 3, optimize pixel light count, fix it, kemudian optimize shadow for CPU performance considering disabling shadow on real-time lights. Ini sebenarnya nanti akan depends ke real-time light-nya. Dalam hal ini ada directional light. Ini real-time light yang dia akan casting shadow ya. Sebenarnya ini nanti bisa di disable atau enable tergantung dari project konsep ya. Apakah misalkan nanti butuh real-time shadow misalkan untuk mensimulasikan pergerakan matahari, tapi impact-nya di sini akan ada CPU performance-nya, dia akan slow down ya. Kita akan set no shadow aja dulu. Nanti kita bisa set ulang sebenarnya di lighting-nya ini. Kemudian optimize stereo rendering for CPU performance, enable single pass, for instance nih fix it. Kemudian material passes ini harus dibenerin di materialnya, tapi ini biarin aja dulu. Oke. Terus kemudian di sini ada optimize clearing for GPU performance, please don't use Unity built-in Skybox. Jadi Skybox-nya kita bisa ganti atau kita clear. Kalau kita mau optimize performance-nya, terus kita cari Skybox yang lain. Atau kita bisa biarkan aja sebenarnya kalau VR. Nah, tapi di sini, kalau kita hendak membuat aplikasi yang mixed reality, Skybox ini harus di-clear ya. Di-clear Skybox di sini, atau nanti kita bisa clear lagi secara manual dari lighting setting.
Sekarang saya akan biarin dulu. Nanti kita akan lihat sebenarnya ini Skybox ini bisa di-clear di mana. Optimize scripting backend quick fix, kemudian optimize texture compression fix, optimize texture filtering pilih switch to bilinear, kemudian set Android target SDK level recommend setting API to 29 fix, kemudian minimum Android API level, ini saya skip dulu nih fix, kemudian set target architecture to ARM64 fix. Nah terakhir nih color space to linear, ini akan ngeset material-material yang dipakai supaya color space-nya menjadi linear. Nih klik fix, dia akan recompile atau nge-import ulang semua material-material yang dipakai. Jadi ini kita tunggu lagi untuk dia selesai merecompile dan mengimport ulang semua material yang dipakai. Oke, nah setelah sudah selesai semua di Oculus OVR Performance Slim Tool ini tinggal sedikit ya isunya ya. Tadi udah diubah ke linear color mode. Nah, sekarang kita akan lihat sampelnya yang ada di dalam folder Oculus ini. Di sini ada beberapa sampel yang tersebar di beberapa folder. Kita akan lihat yang di interaction, samples, terus di sini akan ada scene. Kemudian kita lihat di sini ada examples. Kita buka yang transformer examples. Ya, ini ada beberapa contoh. Kita coba buka yang paling terakhir. Ini double klik aja, terus nanti akan ada pertanyaan. Do you want to save the change you made in scene sample scene? Nih save aja. Import TMP esensial. Import TMP examples and extras. Ya, nih jawab no lagi ya untuk masalah clean up. Kita close nih. Nah, ini adalah satu sampel scene dari Oculus Integration ini. Kita bisa lihat ya. Ini ada beberapa objek test. By the way, di sini ada namanya OVR Camera Rig. Ya, ini adalah kamera yang kita butuhkan untuk bisa melihat secara stereo di headset VR seperti Oculus ya. Jadi ya. Nah, kemudian ini akan kita copy aja si kamera rig ini, klik kanan dari hierarki ini, klik copy. Kemudian kita akan balik lagi ke scene kita yang ada di folder scene ini, sample scene. Kita klik kanan di hierarki ini, kita pilih paste untuk mengcopy si kamera ini. Pastikan di inspektor ini diisi 0, 0, 0. Kemudian setelah itu main kameranya kita akan delete, kita akan hapus, sehingga kita akan lihat dari
OVR kamera rig ini ya. Gitu. Supaya ini bisa lihat secara 3D. Oke. Nah, kita akan tes, kita bikin satu objek aja di sini. Klik kanan di hierarki, pilih 3D Object Cube. Kita akan taruh satu cube di depan kameranya. Ini saya akan set di sini. Nih kamera yang ada di sini ya, nih cube-nya. Ini dalam meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter. Nih skalanya, ukurannya. Nih posisi X, Y, Z ya, Y itu sumbu yang ke atas. Nah, kemudian untuk mixed reality, jika kita mau mengenable mixed reality, kita pilih si OVR camera rig-nya. Ini di bagian quest feature nih, di centang pass-through capability enabled. Terus di sini ada enable pass-through. Dan kita tambahkan di sini add komponen. Kita search di sini pass-through OVR pass-through layer. Ya, jadi setiap objek ini bisa punya child object seperti ini di hierarki ya. Dan setiap objek ini juga bisa kita add komponen ini untuk menambahkan script yang terkait. Dalam hal ini tadi yang kita tambahkan adalah OVR pass-through layer ya. Supaya pass-through layer itu bisa kita atur. Kemudian di sini compositing placement-nya kita set ke underlay. Jadi ini ada dua, overlay dan underlay. Overlay berarti si rail kameranya. Jadi nanti dia akan ngeset dua, satu adalah objek virtual dan satu lagi adalah background kameranya, karena di Quest 2 itu dia ada kamera luarnya sehingga dia bisa mengcapture lingkungan sekitar. Jadi lingkungan sekitar ini mau dibuat underlay atau overlay. Kalau overlay dia ada di depan objek virtual, underlay dia ada di belakang objek virtual. Nah, dalam hal ini kita mau ubah ini jadi underlay sehingga objek virtual ini nanti yang kita lihat akan ada di depan lingkungan realnya. Kemudian di bawah sini ini bisa ada stylenya. Jadi kita bisa atur apakah ada edge rendering, terus kemudian warnanya kita bisa atur. Di sini mau warnanya jadi seperti apa. Selama ini saya biarin aja biar monokrom aja dulu ya. Seperti ini. Nah, satu hal lagi, kalau kita mau mix reality, jadi tadi setelah ini di set ya, sebenarnya ini nanti kita belum bisa melihat secara mix reality karena di sini masih ada skybox lingkungan virtual ya. Jadi lingkungan virtual ini kan masih objek virtual ya, dia akan masih ada di depannya lingkungan realnya. Nah, untuk bisa kita melihat lingkungan real ya menjadi background objek virtualnya, kita akan hapus si skybox-nya dari window, pilih genre lighting, ada di sini ya rendering lighting, atau kalau masih kelihatan di Oculus Tools OVR Performance Slim Tool ini, ya, bisa clear skybox dari sini atau dari window, pilih rendering, lighting, dan di environment ini masih ada default skybox gitu ya. Ini bisa di set ke none, ya, atau ya ini saya clear dari OVR tool aja. Clear skybox. Nah, ini kalau ada fix seperti ini lagi ya, kamera clear, ya ini kita fix aja lah. Ini sebenarnya untuk optimize performance ya. Oke, nanti kalau skybox yang di clear dia akan kosong. Kalau mau dikasih lagi sebenarnya kita kasih aja dari rendering lighting ini, environment, kita cari skybox materialnya.
Oke, saya akan hilangin skybox-nya supaya kita bisa ngelihat secara mixed reality. Oke, setelah itu kita save. Kemudian kita build menjadi file APK dari file, build setting, ya. Terus ini tadi udah di add OpenScene-nya, jadi kita tinggal klik build. Kemudian pilih foldernya, dia mau simpan di mana. Kemudian ini save type APK save. Dan dia akan nge-build, kita tunggu sampai build-nya selesai. Oke, kalau sudah selesai build, dia sudah selesai, nanti dia akan kebuka folder hasil build-nya. Ini APK ini ya, file APK-nya, kemudian ini ada backup foldernya. Nah, kita bisa install APK ini ke Oculus Quest 2 dengan satu software yaitu namanya SideQuest. Nah, SideQuest ini kalau kita running, ini seperti ini tampilannya. Di sini nanti akan ada stream, jadi kita bisa streaming, kita bisa klik ini install APK from file. Yang jelas dia masih dicolok ya, Oculus Quest 2-nya masih dicolok dengan kabel USB-C-nya ke PC. Kemudian ada beberapa requirement yang harus dipenuhi, yaitu satu si Oculus Quest-nya dia harus ada dalam developer mode. Kemudian pas dicolok dia harus di-allow akses datanya, dan dia harus dinyalain sehingga ini bisa kedetek seperti ini ya. Baru kemudian kita bisa install APK, lalu kita cari foldernya tadi, dia ada di mana. Klik open. Di sini nanti akan ada progresnya ya. APK installed, oke. Nah, kita akan lihat sekarang. Saya akan streaming di sini dari SideQuest, Quest 2 crop. Kemudian kita coba lihat hasilnya. Oke. Nah, di sini kita klik start screen. Nah, di situ akan bisa kelihatan sebenarnya dari tampilan di dalam Oculus Quest ini. Saya akan menggunakan mode mixed reality ya di sini ya. Nanti hasilnya kita bisa lihat dari app library, dipilih kemudian all ini ya. Streamingnya agak delay, memang begitu. Terus pilih unknown source. Dan ini hasil yang tadi kita coba running. Pada saat di running ada tulisan made with Unity. Dan ini dia hasilnya.